3 pertandingan terakhir ya, itu kan Persib kan nggak perform gitu. Rasa, kita belum pernah terkalahkan. Jadi, cara bermainnya tuh gitu-gitu aja terus. Permainan kemarin itu Persib itu memang agak monoton banget gitu. Karena kalau Persib menang, akan banyak cibiran. Anak papa lah juga. Kalau kalah lagi, wah ini akan lebih berat untuk bangkitnya ya. Kalau tidak bisa memasukkan gol ke gawang lawan, jangan sampai kemasukan. Kemenangan buat Persib dengan skor 1-0 cukup. Yakin lah ya Persib pasti menang, bener tuh. Oke, ketemu lagi di Ngoper, ngomongin Persib 2025. Support by Super Top. Ini rasanya super. Oke, sekarang di studio sudah ada seperti biasa teman dan sahabat saya Mang Eko dan tentunya ada Kang Jainal Arif. Halo. Sehat Kang? Tahun baru? Tahun baru. Betul. Kan tadi salah. Iya. Oke, jadi sebenarnya saya masih berduka ini dengan kekalahan kemarin. Ya sedih lah. Sekarang mah saya mau tanya sama Mang Eko dan Kang Abo, kira-kira kekalahan kemarin itu faktor apa sih yang membuat Persib kalah padahal itu pertandingan ke-19, rekor 18 tadi tidak pernah kalah kan? Unbeaten. Iya. Mang Eko. Orang lah. Mang Eko dulu. Iya, jadi gini Mang Gusdur ya. Sebetulnya pertandingan kemarin kalah itu kan bukan berarti Persib itu di atas kemarin main bagus terus enggak. Jadi ada beberapa pertandingan, terutama 3 pertandingan terakhir ya, itu kan Persib kan nggak perform itu kan, nggak perform itu. Ada dua kita tuh, seri. iya, ibaratnya kita tuh draw aja udah, alhamdulillah nggak kalah ya. Nah kalau misalkan kita perhatikan ketergantungan sama beberapa sosok, saya nggak perlu nyebut nama lah ya, beberapa Harus sosok. nyebut dong, biar yang nonton Ya, biar ada jelas. Silva, misalkan ada Silva, terus belakang Nick gitu ya, itu kentara sekali gitu. Kentara Jadi sekali. Persib itu saya pikir kalau lagi dalam keadaan nggak perform ya, itu rapuh banget ya, belakangnya rapuh, udah gitu di lini depan kayak bingung. Nah, kita kemarin ketemu sama Dewa United ini klub yang unik nih, jadi nggak kebaca kan tentang finansial, orang-orangnya nggak kebaca mau ngapain ke depannya. Tapi saya kan pernah ada semacam riset ya, ini klub luar biasa. Ini Dewa ini nggak perlu koar-koar, supporter pun nggak perlu ibaratnya. Tapi mereka akan selalu didominasi oleh pemain-pemain yang bagus merata. Makanya kemarin tuh titik temunya kalau Persib perform ini bisa teratasi. Tapi sekalinya nggak perform, jangankan kalah, draw aja udah susah. Udah gitu. susah ya. Karena Kang Jainal. Dan musim lalu ingat, Jainal. kita nyaris kalah loh. Iya musim lalu tuh ya. salah tuh. Draw, musim lalu draw. Iya, Dua-dua nyaris ya. kalah. Ya, jadi gini, Dewa itu udah kalau nggak salah 5 kali bertemu sama Persib tidak pernah menang. Ya. Jadi 2 kali kalah, 3 kali seri. Itu makanya saya memprediksi kemarin ya gagal lah. Baru pertama saya gagal memprediksi. Kang Abo, Ya. Kang Abo, oke. Iya, kalau menurut saya sih ngelihat dari kemarin ya. Ya, Pas begitu ada pertandingan sisa, ada yang lain masih masa recovery, masa persiapan dan masih mencari komposisi di mana kekurangannya. Persib sebetulnya masa recovery-nya cuma sedikit. Yang lain tanggal 15 sudah mulai, tanggal 7 kita udah main lagi. Waktu itu pas ada pertandingan tunda lawan Bali. Ya betul kan lawan Bali. Iya, lawan kan? Bali. Ya, secara keseluruhan sampai di pertandingan ke pekan 19 masa recovery sih kalau menurut saya. Masa recovery-nya para pemain itu biasanya orang kalau capek Maiko kan pola pikirnya tuh paling sulit ya. Sulit apa ya? Sulit mencerna juga. Maksudnya mencerna apa yang selama ini dilatih. Game plan-nya seperti ya. apa. gitu kan. Instruksi mungkin juga kurang Instruksi. ini ya. Saya pikir itu yang menjadi permasalahan. Terlepas dari para pemain kemarin yang underperform, tetapi kalau berbicara secara keseluruhan, kalau masalah taktikal kan Persib udah paling bagus lah. Betul. Tetapi kalau masalah recovery, masalah jadwal yang begitu padat, akhirnya membuat para pemain juga sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Nggak perform ya. Nggak Istilahnya perform. nggak perform. Persib Ya, kalau menurut saya tuh kemarin Dewa itu seharusnya ada di peringkat 1 kalau melihat permainan kemarin. Iyalah, semua lini. Padahal itu kan para pemain juga mantan para pemain yang pernah main di liga klub lainnya. dan Tapi pemain-pemain kunci. Iya, pemain kunci sekarang di Dewa luar biasa mainnya. Ada Jaja kan, luar biasa itu. Saya kemarin permainan Jaja juga bisa mematikan peran dari Klok. Nah, ini kekalahan kemarin otomatis menjadi ramai untuk komposisi klasemen di mana Persib jadi dengan Persibaya beda 3
dan dengan Persija Jakarta beda 6. Persija Jakarta baru main nanti hari Minggu, besok Ya. kalau menang jadi bedanya 3. Ini menjadi ramai. Apakah dengan kekalahan kemarin bisa mempengaruhi Persib untuk juara? Ya, kita kalau berbicara Dengan performa Persib yang seperti sekarang ini? kalau berbicara masalah juara, karena kalau target tim yang ada di peringkat 3 besar, otomatis pasti kejar-kejarannya itu sudah Ya. tidak akan salah lagi ya, Mang Gusdul. Terlepas Persija juga besok baru bermain, poinnya juga hampir kalau misalnya Persija besok leading ya, menang Menang 3 berarti poin. bedanya 3. B-nya 3, ya diharapkan sih jangan menjadi sebuah kepanikan sih. Diharapkan ya, tetapi kompetisinya kan baru mulai lagi nih putaran kedua. Betul. Jadi tetap aja jangan melihat hasil yang lain, fokus ke tim yang kita urus. Biasanya kalau kita terlalu memikirkan yang lain, ya akhirnya tim Persib itu sendiri juga fokusnya terbagi gitu. Terbagi. Cepat kau setuju dengan Kang Abo? Iya, jadi Mang Gusdul kalau kita ngomongin peluang juara ya, yang namanya konsep liga ini kan masalah daya tahan juga. Nah, jangankan juara, peringkat nomor 7 sekarang dengan kalau kita lihat selisih nilainya masih ada peluang juara gitu. Kalau Naik. atasnya pada melorot nanti. Iya. Nah, ini kita sebetulnya gini, ada beban saya nggak tahu ya, Kang Gina Arif pasti mengalami yang namanya status sebagai tim yang belum terkalahkan itu kan beban sebetulnya. Iya, betul. Unbeaten. Jadi Betul. dulu tuh Persib pernah ya di atas dia juara paruh musim, tapi ada kalahnya, ada serinya, Iya, kalahnya ada, tapi jadi itu sehat tuh. Iya, Mereka iya, introspeksi iya. apa. Benar. Jadi beban lebih berat itu dirasakan oleh Persib yang kemarin juara paruh musim tidak terkalahkan. Nah, makanya ini kita kan ngambil hikmah ya. Betul. Dengan kekalahan kemarin sebetulnya kalau mau diambil hikmahnya banyak. Iya, Terutama Bojan bisa mengukur kelemahan-kelemahan yang udah jelas kelihatan di 3 game terakhir ya. Terus pemain-pemain yang dia masukin kemarin pas transfer window itu efektif enggak? Itu belum teruji semua loh, ingat loh. Oke. Belum teruji dalam artian 2 match ke depan nggak ada jaminan Persib langsung membaik ya. 2 match ke Oke, depan. berarti dari hasil kekalahan kemarin itu kira-kira apa sih salahnya ya strategi, salahnya naon tah gitu. enggak, yang tadi saya bahas dari awal bahwa masa recovery kalau berbicara karena kan Recovery. iya, karena ini kan berdasarkan pengalaman ya. Betul apa yang dikatakan Mas Eko tadi bahwa kalau kita tidak pernah mengalami kekalahan, itu tekanannya akan semakin besar. Betul itu banget. Karena ngerasa kita belum pernah terkalahkan. Jadi cara bermainnya tuh gitu-gitu itu aja terus. Betul. Ya kan terus gitu aja ya udah kita dengan bermain cara ini aja kita nggak kalah. Oke. Tapi kalau kita mengalami kekalahan, nah di situ kita bisa evaluasi. Jadi mulai lagi dari nol. Oke. Bagaimana? Iya, jadi apalagi kekalahannya kan. Jadi gini, sehebat-hebatnya Dewa United, tetap aja dalam belantika peta kekuatan klub bola di Indonesia kan bukan siapa-siapa. Tetap gitu ya. Ya. Per hari ini ya. Kalau 10 tahun lagi nggak tahu. Jadi sehebat-hebatnya Dewa United, dia bukan siapa-siapa dibandingin Betul. Persija, Iya. dibandingin Persebaya. Nah, kalau kita kemarin kalah dari Persebaya, dari Persija apa kan, itu mah Udah kalah. biasa lah ya. Tapi kalau misalkan dari Dewa United, kayaknya pas introspeksi tuh. Harus banyak yang di Ya, evaluasi. evaluasi. Plus saya pikir entah kenapa ya, permainan kemarin itu Persib itu memang agak monoton banget gitu. Itu Iya. salah satu permainan paling buruk. Paling butut lah. cek Tapi sama. langsung kelihatan kalah. Kan Persib itu beberapa kali juga main nggak bagus, tapi tereleh. Nah, kadang-kadang kita tuh kan orientasinya kan hasil, ada tereleh, jadi dianggap baik-baik saja. Nah, kemarin Persib main nggak bagus, kalah. Berarti harus ada yang evaluasi itu. Harus ada yang dievaluasi. Ya makanya bener Mang Gusdul. Mengalami kekalahan ini yang membuat akhirnya si Persib itu betul-betul mengevaluasi ya. Iya, betul. Seperti yang dikatakan Mas Eko, 10 tahun kemudian Dewa United nanti bakal jadi siapa gitu. Madridnya Indonesia atau mungkin gimana, ya. gitu kan. Tetapi kalau berbicara masalah game plan-nya mereka kemarin, mereka betul-betul mempelajari kayaknya. Dan bermainnya bagus sekali itu. Tim apa? Tim analisnya Mas Eko. Tim Ya. analisnya betul-betul bekerja sangat ekstra banget. Bagaimana kemarin di tengah, menurut saya di tengah kita betul-betul Kalah ya. kalah banget. Kalah. Dan mereka sederhana sih bermainnya. Tidak terlalu banyak menguasai bola, tetapi aliran bolanya yang dipercepat. Yang membuat akhirnya Mark Klok ya kemarin. Iya, Mark Klok agak sedikit kewalahan. keteteran, kewalahan. Dan Ciro analis. juga kewalahan, kecapean itu. Mereka diam di second area mereka ya. Dia tunggu di situ. Ketika Mark Klok kan suka turun tuh ke belakang ya, ngambil bola langsung, minta bola, dia cari space, cari ruang, bahkan udah tertutup dan jaraknya itu sulit sekali ditembus.
Akhirnya back pass lagi ke belakang, ya udah dia diam aja. Ketika sekalinya mereka melakukan kesalahan, naik semuanya, wis kantornya Iya, jadi. bahkan kemarin juga yang saya lihat Persib itu terlalu banyak mengandalkan bola-bola long pass. Iya. Nggak ada tiki taka kecil. Iya, ada itu tadi teh. Maeko Mang Gus Dur. Jadi kenapa akhirnya yang dilakukan long pass itu udah Hilang akal. Habis liar. Nggak seliru, udah dia. bingung karena biasa yang bermain ya kata Mang Gus Dur tadi tiki taka, space-nya juga sering terbuka kan. Betul-betul terlihat Persib. Kalau kemarin mereka jaraknya rapat banget. Iya. Low block lah ya kalau di tengah. Begitu ke areanya lini pertahanan mereka udah deep block, Iya. kuat banget. Efektivitas orang. Gol pertama lihat nggak? Jadi ada Oh iya, itu iya, beberapa. ruang-ruang yang biasanya kan kuduna orang Itu yang biasa mau nyerang betul. masih perlu waktu. Ini enggak, udah ada di situ lagi. Iya. Udah di situ lagi. Nah iya, jadi sebenarnya kekalahan Persib kemarin juga Kang Abo, Mang Eko itu membuat Persib tidak sempurna. Karena kalau Persib menang akan banyak cibiran. Anak papa lah, anak inilah. Itu pasti begitu. Dan mungkin juga kalau misalkan Persib besok menang, kita nggak duduk di sini untuk ngebahas Persib. Hari Rik-Rik nyawa tuh anak naon Rik-Rik. Rik-Rik. Eneng nyawa. Anak mundi. Anak mudanya. Rik-Rik. Tapi Kang Abo, bolehlah saya sambil merokok Silakan. karena ada yang terbaru dari Oh. Jarum Super Espresso Gold. Kemasannya juga cakep, di dalamnya juga ini. Wah, pokoknya mah saya harus nyobain ini. Terima kasih Jarum Super Espresso menemani ngoper. Lancar. Tapi sebelum Tambah dimanja kan Lancar, maksudnya. ya. Enak banget. tapi honor rasa murah. Oke, Kang Abo, maka sebelum ke pertanyaan berikut ada info quiz dulu nih dari cantik. Oh. Oke, silakan Mei. Hatur nuhun buat Mang Abo, Mang Gusdul, sama Mang Eko meni awis tepang ya. Makin pada muda aja sekarang mah ya. Nah, tahu kemarinnya kalau Mei ada di sini mau ngapain? Pasti mau bagi-bagi hadiah. Tapi sabar dulu nih, ada pertanyaannya. Apa nih Neng pertanyaannya? Sabar dulu, tonton videonya sampai akhir. Karena pertanyaannya itu ada di akhir video. Nah, yang pastinya baru teh harus follow dulu supermomen.id dan boboto.id. Ya, jangan mau hadiahnya terus, kalian harus dulu jawab pertanyaannya. Nah, untuk jawab pertanyaannya itu di kolom komentarnya supermomen.id. Sekian ya dari Neneng Baha. Apa itu Neneng Baha? Neneng bagi-bagi hadiah. Silakan Bang Gusdul. Oke, terima kasih Mei info-infonya, dan Bob harus tetap nungguin, harus pantengin channel ini karena ada kuis di akhir obrolan kita. Oke, sekarang kita lanjut bersama Kang Abo dan Mang Eko Maung. Oke, Kang Abo, Mang Eko terima kasih sudah hadir, dan ini saya sedikit ke belakang ya, ke Persib ketika menghadapi PSBS Biak. Ya. Ini yang menjadi sorotan adalah masalah wasit. Bukan hanya pertandingan Persib, tapi Persibaya juga ngerasa, Ya. oh wah, kita dirugikan nih sama wasit. Buat apa ada VAR tapi dipakai seperti itu. Bahkan koar-koar pelatih Persibaya dengan tegas menjelaskan silahkan untuk calon juara Persib dan Persija, katanya seperti itu. Dan Dadang Da Silva di tackle, nah ini masalah wasit juga tetap menjadi sorotan untuk penggemar Liga 1 ini. Ya. Gimana nih Kang Abo tanggapannya tentang wasit nih? Ya, sebetulnya saya ikut prihatin ya. Waktu pertandingan lawan Biak itu betul-betul possible red card. Itu udah jelas. Dan kita tidak bisa lagi menghindar, Maeko, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Fabiano Beltrame itu terhadap David Da Silva udah red card. Karena kan udah ada bukti nyata. Di VR pun terlihat ada injakan di situ. Iya. Nah, yang membuat akhirnya kita aneh, bahkan teman saya juga yang menjadi komentator di pertandingan kali itu, waktu itu seserian. sampai ketawa-ketawa kan. Ya udah jelas kok, udah siaran langsung, Ada udah VAR ya. faktanya dari VAR ada dan mendapatkan kartu kuning. Ya, itu sangat disayangkan Sangat banget ya. disayangkan. Karena Oke. kualitas kompetisinya sekarang udah mulai membaik gitu. Iya. Oke, betul. saya akan nanya itu ke Mang Eko. Nah, kira-kira peran masih berperan nggak ini mafia wasit? Ini kan ini poin ini biasa. Ya orang Jadi hukum gini, ya. Orang hukum tahu. Kalau dalam artian ini yang sistematis ya,
Itu saya pikir enggak gitu. Karena ini parsial. No. Kesalahan-kesalahan atau kengacauan-kengacauannya kan terpisah ya, tercecer ya, nggak sistematis enggak. Dan untuk dalam tahap perebutan gelar juara itu kita bisa merasakan adanya mafia ya yang terorganisir itu biasanya menjelang perebutan juara. Ini kan masih jauh dan kesalahan kemarin itu murni kualitas wasit aja jelek gitu. Yang kemarin yang Fabiano gitu ya. Dan dikatakan Kang Abu udah makin membaik, iya. Ini udah disiaran langsung, udah pakai VAR. Supporter juga bisa langsung mengkritisi unek-unek lewat medsos ya. Tapi seperti itu gitu. Ya makanya kebayang zaman dulu seperti apa kan. Makanya upaya untuk meningkatkan wasit kan dua tetap ya. Yang pertama itu akselerasi, kayak wasit asing dulu pernah cuma kayaknya nggak efektif. Terus pakai VAR, teknologi juga dicoba. Terus yang namanya pelatihan pembinaan lewat instruktur dari Jepang juga lagi dicoba nih sama Pak Erick Thohir ya. Jadi udah maksimal, kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, makanya kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gitu sekarang kita lihat itu mah murni memang kualitas SDM-nya aja belum mumpuni. Kita belum menuai hasil lah. Jadi pada intinya nggak ada. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Boy, bener tuh. Tapi lamun salah nang minang teuing eta wasit. Tapi kemarin juga di Liga Inggris kalau tidak salah wasit sempat melihat VAR pertandingan, saya lupa apa itu, seharusnya kartu merah yang akhirnya jadi kartu kuning. Jadi balik deh dulu tadi, manusia itu gunanya salah. Tapi lamun salahna minang-minang teuing berarti wasit Indonesia itu. Iya, tapi menurut sumber yang bisa dipercaya dan saya juga sempat mendengar ini terkait masalah pertandingan Latvia. Latvia. Jadi si wasit tersebut kan saya sempat menjadi lawan kalau nggak salah. Dan dia mantan pemain. Dia temannya yang rame. Dia mantan pemain. Pernah satu tim juga. Iya. Tapi emang dia biasa terima suap gitu. Enggak, disuap enggak. Jadi ada hal kayak maksudnya sama istrinya kali disuapin atau kalau makan dia bisa aja kan? Bisa. Itu ya bisa. Oke, sekarang kita mau aja ke pertandingan berikutnya di mana Persib akan menghadapi pada hari Jumat nanti langsung melawan Arema nih. Tapi sebelum kita bahas, kita sambut dulu si Neneng Fakta. Neneng Fakta. Silakan Neneng Fakta. Pergi ke Brunei mau beli bata. Ketemu lagi nih sama Mei, si Neneng Fakta. Meni jauh-jauh ya, sekarang mau beli fakta. Beli bata teh kudu ka Brunei. Padahal mah di mana itu teh namanya di Nanjung. Tah saha barudak Nanjung sok. Pasti ada tuh bata di Nanjung kudu ka Brunei. Nah, untuk fakta yang pertama itu dari 10 pertemuan terakhir Persib dan Arema, Persib tuh masih dominan 5 kali kemenangan. Untuk Arema tuh 2 kali menang, terus 3 kali imbang. Nah, ini yang menurut Neneng Fakta sangat menarik. Dalam 5 kali tandang ke kandangnya Arema, Persib itu bisa 3 kali menang, 1 draw, dan hanya 1 kali kalah. Yakin lah ya, Persib pasti menang, bener tuh? So, barudak Bandung mah sekarang tuh pengen nanti Persib juara, gitu ya. Kalau untuk fakta yang kedua, 5 pertandingan terakhir Arema yang terbaru itu, Arema berhasil 2 kali menang, terus 2 kali kalah, dan 1 kali draw. Sementara nih, 5 pertandingan terakhir tuh Persib juga 2 kali menang, 2 kali draw, dan 1 kali kalah. Terus 3 kali pertandingan berturut-turut tuh belum pernah menang. Nih, ini nih yang paling khawatir ya menurut Neneng Fakta, apalagi buat warga-warga Bandung, karena 3 kali pertandingan berturut-turut tuh Persib teh belum pernah menang. Jadi gimana ini ya? Untuk yang fakta yang ketiga juga ini ketar-ketir menurut Neneng Fakta mah, karena permainan dari lawan tuh banyak yang harus kita waspadai. Yang pertama itu ada Dalberto yang sudah mencetak gol 9 kali. Yang kedua itu ada Marcelo, dia udah mencetak gol 5 kali. Terus ada Lokoling Loy, sama kayak Marcelo, dia udah 5 kali gol juga. Duh, gawat pisan ini mah ya, bikin ketar-ketir. Tapi yang untungnya nih ya, yang Neneng Fakta meredam ketar-ketirnya, ada Mamang Nick. Si Ayam Beb udah mulai main tuh. Jadi pasti aman lah ya. Untuk warga Bandung tenang aja, Persib pasti juara ya. Sekian dari Neneng Fakta. Silahkan Mang Gusdul. Oke, terima kasih Neneng Fakta. Itulah fakta-fakta yang dari Neneng Fakta, itu faktanya. Berem ayeuna. A1 itu. Sebelum bahas pertandingan lawan Arema, ada info dulu nih. Kopi tubruk gajah spesial mix, di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam 1 saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tepat.
menonjolkan karakter kopi yang kuat. Tapi emang pas sih, emang. Ya, pas. Emang Dan pas. yang bikin Gulanya pas, nggak terlalu manis. Dan yang bikin lebih asiknya lagi, kopi tubruk gajah dibuat dari racikan warisan tradisional, guys. Sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas dan warna hitam yang peka. Lancar. Kopi tubruk gajah spesial mix, benar-benar kopi. Asik. Seruput dulu dong. Lancar, Oke, seruput, kenyot. Cetak. Oke, Kang Abo, Mang Eko, dari ya fakta yang tadi Mei sebutkan tadi, bacakan tadi bahwa Persib itu lebih banyak menang ketika main di Arema. Apakah ini jadi modal bagus buat pertandingan nanti, di mana kan Persib 3 pertandingan terakhir seri dan kalah. Iya. Sementara Arema juga sekarang lagi bagus-bagus ya kalau Iya, betul, Mang Eko. Jadi Mang Gus Dul. iya Mang Eko, tetapi Dan kan Mang Eko, Mang Gus Dul. Nah. Dua-duanya ada. Nah, Tapi saya ke sini Mang Gus Dul, Mang Eko. Jadi tidak jadi jaminan ya di pertandingan Tidak jadi. sebelumnya mereka tim Persib tidak pernah mengalami kekalahan karena Arema sendiri juga terlihat grafiknya di tahun ini dengan materi pemain yang sangat baik. Bagaimana di depan sosok sang striker yang sebelumnya membela Madura United. ya. Nah, Alberto ya. siapa? Alberto. Oh, saya nunggu barusan biar ngomong Dalberto. Ya, Dalberto kan sejauh ini juga walaupun terlihat lamban, tetapi di depan gawang itu betul-betul killer. Oke. Nah, itu yang mesti menjadi bahan perhatian di tim Persib itu sendiri. Itu secara individu ya. Mang Eko? Iya, saya nggak tahu nih nanti mainnya itu kayaknya masih belum di Malang kan? Masih Bukan di Blitar. Kanjuruhan, karena Nggak di Kanjuruhan Blitar. baru 21 Januari kalau Iya. nanti Nah, diresmikan. di Blitar aja sebetulnya Arema juga punya problem tuh. Sering banget ketika dalam sesi pertandingan ya atau setelah latihan mengeluh juga kan kondisi Lapangan. Nih ya nggak Oh, iya, familiar. pasti. Nah, itu hal yang paling simpel tentang kondisi lapang yang justru nggak dikenali sama si tuan rumah. Itu menguntungkan tuh Mang Gus Dul. Jadi nanti pertandingan di Kota Malang ya, Psikologis apalagi itu mah ya. iya tanpa supporter Arema yang biasanya lumayan pressure ya, nggak ada juga, itu udah keuntungan buat Buat Persib. Tapi di sisi lain Arema ini memang grafiknya terus ini ya. Menanjak. Jadi sejak mereka terpuruk tuh Kanjuruhan, ini bagus juga nih manajerialnya nih. Mereka makin pasti sekarang juga udah menuai hasil positif terus kan beberapa match terakhir. Ini kayaknya faktor pelatih nih. Faktor pelatih. Jadi setelah Widodo Cahyono Putro Lengser. lengser digantikan sama Joe Carnelli, ini makin lama itu kayaknya komposisinya makin pas dan para pemain ini udah bukan lagi pemain-pemain yang mengharapkan ini. Mereka kayaknya tahu nih kondisi Arema lagi Ya. begini, ibaratnya yang penting gaji lancar, semua finansial oke, mereka bisa main tanpa memikirkan lagi urusan-urusan non teknis. Bagus dulu. Sementara klub-klub besar ya, yang zamannya Arema tuh kayak Persebaya, Persija, Persib, misalkan itu PSIS, itu masih tuh faktor non teknis itu sekian persen mempengaruhi penampilan mereka. Kalau Arema yang sekarang udah cuek, disebut punya Aremanya juga udah pada nggak ini, disebut stadion yang angker juga mereka udah nggak punya. Jadi murni betul-betul penampilan mereka sama taktik pelatih aja udah. Oke, di awal pertandingan, di awal liga emang Arema sempat kedodoran ada di papan bawah. Tapi pas saya lihat sekarang, loh grafiknya terus meningkat Jangan lupa itu. juara Piala Presiden. Iya, terlihat itu. di situ. Karena Oke. mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau berbicara masalah selama ini di lapangan seolah-olah bermain di kandang orang ya. Iya. Ya, asing lah ya di Blitar dan dengan kualitas lapangan yang sebetulnya kurang representatif. Nah, dengan tadi yang dibahas stadion Kanjuruhan kemungkinan akan dipakai lagi, Michael. Enggak, lawan belum. Persib enggak belum. Kalau Persib belum, masih di Blitar. Iya, tetapi mereka udah ada niatan ke situ. Jadi kalau di pertandingan sekarang dan seterusnya terus progresnya bagus, ketika kembali ke sana kepercayaan dirinya akan tumbuh, naik, Aremanianya juga akan penuh lagi di lapangan. Kang Abo, Mang Eko, kalau kita bicara peluang kemenangan nih seperti tadi. Nah, kalau sekarang kebaliknya, kira-kira faktor naon anu bisa ngieun Persib di Soledad karena tidak menutup kemungkinan. 3 pertandingan kan performanya Persib wah udahlah di bawah apalagi yang terakhir kemarin jauh pisan. Cik, ayeuna mun lawan Arema kira-kira naon bakal ti sereuleu. Gini, Michael ya, karena
kalau melihat indikator kualitas kompetisi sekarang semakin membaik, tidak serta-merta tuan rumah akan selalu menang. Iya kan? Ya betul, betul. Ya, karena ketika main di luar pun Persib bisa menang, bisa draw. Bermain di kandang terjadi juga kekalahan. Tim-tim lain pun mengalami seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kemarin secara permainan di 3 pertandingan lah ya, di 3 pertandingan kalau kata Mang Gusdol mata di rada non, rada Kenapa itu tadi teh? Ya, rada goreng lah gitunya. Ya, Rada melenoi gitunya. Nah, rada melenoi. Rada melenoi 2 seri langsung terakhirnya eleh kan. Aduh. Iya. Nah, berarti kan di situ yang kita bahas dari awal bahwa evaluasi ini akan pasti dilakukan. Nah, untuk menyambut pertandingan lawan Arema, kan sama halnya ketika melawan Persija kan. Dengan historisnya juga Arema yang betul-betul mereka juga sempat juara di kompetisi perserikatan, betul kan Maiko ya? Betul. Nah, Piala Presiden. yes, sudah yang terbaru Piala Presiden, otomatis akan ada motivasi lain lah, semangat lain. Karena kemarin kalah di kandang, jangan sampai di pertandingan selanjutnya juga kalah lagi. Kalau kalah lagi, wah ini akan lebih berat untuk bangkitnya ya dari hasil evaluasi itu. Oke, Kang Abo, Mang Eko, Kang Abo sebagai mantan pemain timnas oke. Nanti kita akan otak-atik kira-kira strategi apa yang akan dilakukan sama Persib untuk melawan Arema. Oke? Otak-atik tapi ini ya. Oke, Kang Abo, sekarang kita akan bicara taktikal ketika Persib menghadapi Arema, dan Arema ini selalu merubah-rubah formasi dari 4-3-3 bisa ke 4-2-3-1 atau bisa juga kembali ke 4-4-2. Nah, kira-kira dengan formasi 4-2-3-1 kan Calling Loy biasanya itu menjadi target man dari Arema dan Dalberto yang menyisir dari sisi kiri. Sementara di Persib biasanya itu yang menghalau kan Rahmat Irianto. Rahmat Iriantonya kan cedera. Kira-kira di backup sama Hen-Hen, apakah Hen-Hen bisa Untuk memutus hubungan? asli. Kira-kira. Ya, kalau saya melihat penampilan Hen sejauh ini sih dalam hal bertahan dia cukup baik. Dan transisi menyerangnya juga sebetulnya cukup stabil. Tetapi kalau berbicara masalah bertahan, saya tidak meragukan lagi dengan kualitas Hen. Oke, berarti Hen-Hen bisa mengatasi Alberto. Kemungkinan bisa, karena dia kuat banget kalau bertahan. Oke, kalau bicara Persib kan pelatihnya juga tidak terlalu ini, yang penting mah main menang gitu. Ada kumaha-kumaha main butut, yang penting mah menang. Nah, kan pelatih Persib mah gitu, si BH mah. Betul. Oke, kira-kira akan seperti apa nih? Nah, nyambung dengan tadi yang disampaikan sama Mang Gusdol, mau formasi 4-3-2-1, mau 4-4-2, pada dasarnya sih strategi tersebut itu fleksibel ya, Mang, ketika masuk di pertandingan. Kadang strategi ofensif, defensif, wah itu semua pelatih juga melihat ketika pertandingan itu berjalan setelah 15 menit. Setelah 15 menit. Nah, itu biasanya bisa berubah itu, Mang. Langsung change taktikalnya seperti apa. Coba ini gini udah ketahuan. Nah, kalau berbicara masalah Persib, tadi yang kita bahas. Nah, biasanya Persib kan kalau bermain di luar, dia berpakai formasi 3-4-3. 3-4-3 kan, tetap ofensif juga sih. Di sini biasanya ada seperti ini, oke, Mang. Nah, kayak gini nih. Yang saya tahu ya, Mang ya. Sorry, 3 masih ini kayak gini ya. 3, 4 di sini. Sini nih. Nah, kayak gini. Nah, biasanya kalau misalkan Kakang kan sering lebar tuh. Biasanya Kakang sering lebar. Nah, ini formasinya jadi keempat sih. Sekarang kan udah kayak gini, Mang. Yang penting yang saya lihat, yang saya analisa ketika nonton ke lapangan, jarak sih, Mang. Yang berpengaruh di setiap pertandingan itu jarak. Kalau jaraknya rapat seperti ini kan nih, misalnya contoh, ini kan biasanya di sini diisi sama Ciro ya. Ciro push ke depan, ini juga ikut naik ke depan. Pokoknya jarak antara ini tidak akan terlalu jauh, Mang. Seperti ini naiknya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi di mana kalau Ciro kehilangan bola di sini, yang double covernya itu tidak terlalu jauh, dan udah siap dua langsung. Gini. Yang penting space-nya itu tidak terlalu jauh. Kalau misalkan diserang, kembali lagi ke awal seperti ini. Dan itu selalu dilakukan di
second area di sini. Di sini. Turun di sini semua. Ketika dia masuk ke sini, ini jaraknya juga dekat, rapat kayak gini. Ketika musuh sudah frustasi nggak bisa masuk di area pertahanan kita, ketika bola kerebut, ini langsung biasanya spread out and necessary. Jadi melebar secukupnya. Oke. Yes, ini juga nge-push, naik, semuanya udah di sini. Dan Kevin pun ikut naik. Oke. Itu biasanya seperti itu. Oke. Kalau formasi 3-4-3. Oke, tadi kan kita bicara hand-hand. Ya. Dalberto otomatis akan berhadapan dengan hand-hand ya, Ya. kalau misalkan formasinya gitu. Oke. Oke, kira-kira. 3 ya. Nah, Gini ya. 4-4-2 yang misalkan 4-4-2 yang dipakai oleh Arema, seandainya dipakai Arema seperti 4-2-2 4-2 4. Arema 4. Kadang-kadang misalnya 4-4-2 gini ya, Bang ya? ya 4-4-2. 4-4-2 ya kayak gini. Ya kayak gini. Ini kan dua striker. Dua striker. Dalberto biasanya kan ini yang Lokolingo yang jadi targetnya. Ya. Dalberto di nomor 10-nya di second-nya. Bisa jadi second gitu. Iya, kadang-kadang tapi kalau melihat selama ini Arema bermain, Dalberto tuh sering ngebuka ruang. Oke. Dan dia selalu mengeksploitasi di area lini pertahanannya baik di wingback kiri ataupun wingback kanan. Oke. Nah, di sini yang tadi kita bahas, kalaupun misalnya di sini nanti ada hand-hand ya, saya nggak terlalu khawatir sih. Karena anak ini kalau bertahan sangat bagus. Transisi menyerangnya juga sebetulnya sangat baik. Tetapi permasalahannya dari hal crossing, mereka hand-hand ini masih butuh apa ya? Butuh banyak latihan. Iya, latihan. Ya, butuh banyak latihan dan harus mentalnya diperkuat lagi. Kadang-kadang kurang sempurna. Ya. Kalau melakukan crossing, biasanya kan David udah di sini, Kiro udah ke sini, dia udah menang satu langkah. Karena kan dalam sepak bola sekarang sepersekian detik harus cepat berpikir. Satu langkah sudah bisa melewati si lini pertahanan. Dan tak lupa juga nanti. Hebat kan di sini, ketika Einhen juga nanti di sini, Dalberto sudah mulai turun di sini, dan ini ketemunya jadi sama Ahmad Maulana, yang notabene juga dia mantan pemain Persib Junior, yang sekarang ini menjadi buah bibir kan. Di Arema ya. Yes, Oke. dan- Ini kan kemarin pertandingan terakhir Persib banyak melakukan long ball. Jadi tiki takanya seperti hilang gitu kan. Ya. Apakah nanti dengan Arema akan seperti itu atau gimana? Yang penting di lini tengah, Mang. Lini tengahnya. Iya, Oke. karena sepak bola itu lini tengah, kalau lini tengah udah terkuasai sama kita, ya kan lawan juga ini tengah misalkan kita udah kuat banget di tengah di sini dan kita bisa ball position memainkan bola di sini sambil menunggu celah di sini ada perubahan space dan jarak mereka berubah. Ini yang selalu kita lakukan. Etam kan suka naik dong langsung ke depan kan. Ya. Nah ini karena Etam ini punya akselerasi yang sangat baik, punya skill individu juga di atas rata-rata. Ya nggak ada masalah sih, Mang. Karena memang kalau berbicara masalah taktikal, setaktikal ball positionnya sebagus apapun, kalau 80% misalkan secara ball positionnya bagus gitu ya, Mang ya. Ya. Tetapi hasilnya jelek, ya tetap hasil akhir kan. Hasil akhir yang Iya. itu. Oke. Kalau melihat statement Coach BH waktu itu, saya tidak terlalu butuh bermain cantik, tetapi saya butuh ketika transisi para pemain ketika melakukan penyerangan dan melakukan counter yang sangat sukses dan terjadi gol, itu yang saya harapkan. Nah, setelah yang Mei lihat dari tadi gini, Mei mau tanya nih, kalau misalkan gimana dengan Arema yang menyerang dengan dua sekaligus, Dalberto sama Silengloy. Lokolingloy. Di depan sekaligus gitu gimana tuh? Iya, kalau nyerang langsung di depan kan kita udah pakai 3 center back. Udah pasti 1 lawan 1 di sini kan. Ini yang covernya ketika lepas misalkan di sini Nick dan juga Gustavo. Ini Dalberto dan di sini juga Lokolingoy. Ini akan semakin sengit nih pertarungan kedua striker dan 2 center back. Kalau misalkan Nick si Lokolingo lepas dari kawalannya Nick, kan ini udah ada cover. Ini pentingnya 3 tuh kayak gitu. Ini masuk ke sini lagi, si Nick juga langsung turun ke sini, mengcover ini lagi, dan tidak akan langsung ngejar ini gitu. Kalau ngejar ini udah pasti ketinggalan. Dan ini makanya yang tadi kita bahas, yang penting space-nya jaraknya jangan terlalu jauh. Oke. Gitu. Jadi itu bukan masalah besar sih, Mei. Nah, Mei mau tanya lagi nih, gimana strategi terbaik untuk Persib menghadapi pola-pola kalau serangan Arema tuh yang suka polanya tuh berubah-ubah kan? Apa Persib bisa
ganti pola strategi yang baru atau gimana gitu? Ya, seberubahnya pola, seberubahnya strategi. Kalau misalkan lini tengahnya kita kuat di sini ya, di second area kitanya di sini nih. Ini kan lini ke-1, situ, lini kedua di sini, ini lini ketiga. Kalau misalkan di sininya kuat, kan William biasanya ini otak serangannya main di situ. Kalau bola udah di kaki William, yang dia cari itu antara Locolingo dan juga Adalberto. Kalau misalkan di sini nanti peran Adam Alis ataupun Mark Locke bisa memutus mata rantai yang menjadi kekuatan mereka, saya pikir kedua striker ini tidak akan bisa mendapatkan suplai bola. Oke. Udah, Mai. Udah cukup. Cukup. Kang Abo satu lagi nih. Kira-kira kan biasanya yang dimainkan pertama itu Del Pino, Ciro dan DDS. Nah, kan Del sekarang Pino. Del Pino. Sekarang kan ada Castaner. Otomatis kan itu nanti bisa ditarik salah satu, tidak mungkin dimainkan empat-empatnya. Ya. Biasanya kayak kemarin lawan Dewa kan ditarik DDS, ya. digantikan sama Castaner. Nah, apakah nanti Castaner akan memberikan sesuatu buat Persib di pertandingan keduanya? Iya, saya pikir si pemain tersebut akan diberikan kepercayaan di menit awal karena melihat akan dimainkan di menit Iya, awal. karena Oke. melihat kondisi terakhir. Begitu melihat DDS kemarin, kayaknya cederanya agak sedikit serius. Kalau nggak salah hamstring ya. Karena dia itu diganti bukan karena strategi, tapi karena keterpaksaan. Dengan kondisi dia kemarin mengalami masalah dengan kakinya. Karena itu butuh waktu juga, proses untuk pemulihan. Sepertinya si nomor 8 ini Castaner akan diberikan kesempatan. Nah, pembuktian buat Castaner di sini, kalau misalkan dia besok bisa Mencetak gol? memberikan kontribusi lebih. Nah, ini di lini depan ini akan membuat Bojan Hodak lebih mudah memilih siapa yang lebih siap. Kalau seandainya David da Silva sudah kembali dari cederanya. Oke. Tapi yang saya suka itu Del Pino. Ya. Ketika kan kemarin dipinjamkan, terus ketika kembali dia sekarang top assist, Yes. goal getter juga luar biasa itu. Biasanya kalau pemain kidal selalu punya kelebihan seperti itu ya, Mang ya? Oke. Ya. Sejauh ini Del Pino ini, Tyron ini sedikit terlupakan ketika Iya, ketika dia dipinjamkan ya. cedera dan dia juga sempat dipinjamkan ya, Mang. Dan ini juga membuat kepercayaan Boboto terhadap dia sudah kembali. Yang dulunya awalnya Diragukan dia ya? diragukan, merasa terasingkan lah ya. Oke. Dengan kondisi para pemain yang keluar masuk ke Persib, waktu itu Del Pino dipinjamkan karena sifat profesionalnya, akhirnya dia bisa kembali. Dan di Liga Thailand pun dia membuktikan itu. Iya. Dengan kondisi fisik yang sangat bugar, sehingga Persib tidak ragu untuk mempermanenkan dia kembali kan. Oke. Satu lagi, Prangka sempat diragukan sama Boboto Iya. permainannya, tapi Iya. sekarang bisa membuktikan, Aha. bahkan bisa mencetak gol juga. Prangka penyama kedudukan kalau tidak salah. Iya. Gimana nih Prangka satu lagi? Iya, Prangka Sebelum- ini tipe center back yang modern ya, Mang. Modern, oke. Sejauh ini biasanya center back itu yang selama ini yang saya tahu jarang sekali ketika ada corner kick si center back itu masuk dan bisa mencetak gol lewat sundulan. Dan Prangka sebetulnya naluri golnya itu sangat tinggi. Selain kuat dalam hal bertahan, oke. reading the game-nya sangat bagus. Naluri golnya itu yang paling saya soroti, Mang. Beberapa kali dia menjadi penyelamat, ya kan, dengan sundulannya. Terus terakhir kemarin lawan Bali, dia karena naluri mencetak golnya ada, dia mencoba ke depan, ikut membantu penyerangan. Ketika deadlock di depan, dia membuat keputusan yang akhirnya membuat Persib terhindar dari kekalahan. Oke, terima kasih Kang Abo ulasannya. Sejak kapan Arema jadi pink? Itu kan pink. Ini Arema. Oh iya, betul. Sejak kapan Arema jadi pink? Oke, Kang Abo terima kasih. Ini strategi ulasannya mungkin kita tetap berdoa untuk kemenangan Persib nanti di hari Jumat ya, Mei ya. Iya. Kita kembali lagi ke yang berikutnya. Oke, Kang Abo, maka sebelum kita lanjut ke yang dinanti-nanti sama netizen dan penonton setia Bobotoh TV, saya punya yang baru nih. Ada roti croissant. Wah, ini mah rasa coklat favorit orang. Ini adalah croissant Coklat jadi juga ya? memiliki Sama cita dong? rasa croissant berlapis-lapis dengan rasa gurih, mentega yang khas. Wah, buka aja ya. Memberi sensasi makan yang unik serta piling yang melimpah. Ini ngomong-ngomong masalah piling naon itu? Piling. Saya nggak tahu itu.
Udah tadi. Gimana rasanya? Ngenah pisan. Enak pisan. Kang Abo? Enak pisan. Juara. Jadi Croatian Deli ini masih produk dari tentunya ini sama ya. Jadi temennya ini ya ini. Terus Kopinya ini. kopi gajah. Kerak. Oh ini ada. Crispy jika dipanaskan. Jadi kalau dipanasin langsung krek. Enak juga. Jadi Iya. nanti buat teman-teman yang nonton, buat netizen yang nonton, jangan lupa beli dulu ini biar sama-sama merasakan enaknya ini. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Kira-kira pertandingan nanti melawan Arema skor berapa nih? Nah, langsung ke skor. Ya, skor karena saya bukan seorang yang jago. Nggak apa-apa, ini mah tebak-tebakan nggak akan dibully. Iya, ya enggak, Bang. Enggak tetap. Biasanya tuh kalau nebak skor itu Bang paling seneng melihat dulu beberapa kali pertandingan. Bukan beberapa, 10 menit lagi bertanding. Tetapi kalau sekarang karena berbicara tebak skor, harapan sih kalau tidak bisa memasukkan gol ke gawang lawan jangan sampai kemasukan. Nah, itu bukan harapan sih sebetulnya, Bang ya. Itu harapan secara keseluruhan. Tetapi kalau berbicara masalah prediksi berapa nanti skor, ya 2-1 lah. Menang mana? Ya jelas Persib. Persib, walaupun tandang ya. Iya, karena kan yang udah kita bahas ya. Oke, Mang Eko. Main di luar di kandang pun kalau harus eleh, ya eleh. Kalau di luar menang. Ini saya pikir draw ya. Nah, Persib ya, draw. jangan sampai kemasukan. Draw. Gitu. Jadi kan ini memperhitungkan faktor positif negatif ya. Kenapa nggak kalah gitu? Enggak. Karena Persib juga belum menemukan performa terbaik saya pikir ya. Apalagi kan pemain-pemain yang baru masih harus diuji. Nah, di sisi lain Arema walaupun main di kandang, saya pikir nggak punya kelebihan apa-apa terkait lapang, supporter udah. Jadi yang Arema yang harusnya unggul dia nggak dapetin, Persib juga yang harusnya dia unggul sebagai juara paruh musim apa ya nothing kemarin karena dari Dewa nggak perform gitu ya. Nah ini kan yang ada kan evaluasi sama evaluasi dan saya pikir evaluasi dari kedua pelatih akan bertemu di titik yang sama. Gitu. Jadi belum maksimal tapi udah ada beberapa perbaikan. Jadi draw, Mang Gusto. Oke, terima kasih Tapi Kang Abo. sorry. Lain cerita kalau si Aremanya tersebut sudah bermain di Malang. Wih, Di Kanjuruhan, lain Yes. cerita. Nah, karena memang pemain ke-12 ini sangat berpengaruh ketika bermain di Malang. Kemarin juga pemain ke-12 Persib. Pengaruh Yang saya itu kan. Enggak, yang saya bahas kan Arema bukan Persib. Arema ya. Arema kan kalau bermain di Malang, pemain ke-12 itu berpengaruh buat para pemain. Berarti Boboto Arema. kemarin ngaruh. Nah, kan Anda Bobotonya. Jadi bener Bang Abo, saya nonton ya di beberapa kota yang ada 2 kota nih. Jakarta sama Malang itu kerasa kayak irama. Jadi ketika timnya nyerang, mereka tahu suaranya kayak gimana. Nah, terus pas lagi keserang pada diem dulu gitu. Oke. Kenapa Mang bisa ngomong kayak gitu? Udah mantan pemain, Mantan. pengalaman di sana. Oke, terima kasih prediksinya Bang Eko sama Kang Abo. Ya tapi kayaknya lah. Nah, coba. Walaupun prediksi Mang Gus Dur kumaha. Aduh. Tuh Mam, betul. Oke. Kayak ngomong ya. Enggak, Kamari oke sebenarnya ngomong gitu kan mesti salah. Saya tidak pernah salah memprediksi dan baru kemarin prediksi saya meleset. Kemenangan buat Persib dengan skor 1-0 cukup. Lawan Arema. Asal jangan ada yang lari ke lapang buligir. Tahu saya mah. Pernah kejadian kan? Iya. Udah menang Persib lah pokoknya mah. Oke teman-teman, sebelum saya pamit ada dulu si Neneng Gelis, si Neneng Fakta yang mau bacain kuis dan jangan lupa kuisnya dijawab. Silakan Neneng Mei. Boboto, saatnya kita kuis bareng Neneng Fakta ya. Nih, yang dari tadi kalian pada tunggu-tunggu pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya itu, siapa pemain Persib yang menjadi top skor sementara saat ini? Cara jawabnya gimana Teteh? Sebentar, nih ada ya caranya. Follow akunnya supermoment.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermoment.id. Lalu dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban, spasi. Dan jangan lupa pakai hashtagnya ngoperboboto.id 2025, hashtag supermoment, dan hashtag ini rasanya super.
Terima kasih untuk boboto-boboto. Kita lanjutkan kepada Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mang Eko Oke. sudah hadir di sini, Kang Abo sudah hadir di sini Gusdul. juga. Terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempatnya buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator hanya ada di Icebox Studio, Jalan Rangga Mala nomor 8. Terima kasih badak buat supermomen.id. Terima kasih banyak juga buat Supertalk. Ini rasanya super. Saya Gusdul. Saya Eko Maung. Saya Jen Arif. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa.